kita udah ngomongin roti bakar. Oke, kayaknya sedap nih ya. Habis ini sarapannya kayaknya roti bakar ya. Karena memang roti bakar merupakan salah satu camilan yang digemari banyak orang. Di Bandung, Jawa Barat ada kedai roti bakar yang sudah berumur setengah abad dengan omset ratusan juta rupiah. Sebentar. Roti bakar omsetnya sampai ratusan juta rupiah. Ini gimana ceritanya? Nah, menarik nih, kita simak ya dalam informasi segmen Inspirasi Akhir Pekan berikut ini. Sampai saya keringetan, tapi keringat saya nggak boleh kena. Gulanya ya udahlah 3 biji. Berbicara soal kuliner di kota Bandung seolah tidak ada habisnya. Salah satunya roti bakar yang ada di kawasan Kosambi. Berdiri sejak tahun 60, kedai roti ini dikelola oleh generasi ketiga. Roti bakar ini menjadi salah satu kuliner legendaris di Kota Kembang. Tidak jauh dari kedai roti bakar, pabrik pembuatan rotinya berdiri. Di pabrik ini setiap harinya beroperasi mulai pukul 4 dini hari hingga 5 petang. Dalam sehari, lebih dari 500 buah roti diproduksi di pabrik ini. Setidaknya dibutuhkan lebih dari 70 kg tepung terigu untuk membuat 500 roti bakar untuk dijual. Setelah diangkut, bahan membuat roti akan disimpan dalam tempat khusus. Di sini semua bahan dicampur. Tepung terigu di sisi kanan dan kiri, kemudian gula di bagian tengah. Setelah siap, selanjutnya kita masukkan satu persatu telur bebek ke dalam campuran gula dan garam. Setelah telur bebek, kita akan memasukkan margarin. Selanjutnya diberi campuran ragi agar adonan mengembang. Setelah tercampur, baru proses pengadukan dilakukan. Pengadukan adonan masih dilakukan manual menggunakan tangan. Dengan posisi badan membungkuk seperti inilah proses pengadukannya berlangsung. Anda bisa bayangkan nih, pegalnya bagaimana. Itu yang saya rasakan. Pada tahap ini seharusnya proses pengadukan hanya melibatkan gula, garam, margarin, dan ragi. Untuk terigu, tahan dulu. Pastikan 4 komponen tadi tercampur rata. Baru kita bisa mencampurkannya dengan terigu. Hati-hati, harus hati-hati ini. Mas semua ya Kang ya. Aduh, saya takut nih, takutnya jatuh apa kayak gimana karena licin juga. Kita coba masukin sini. Setelah 4 komponen merata, terigu kita campur. Ingat, pengadukannya masih dilakukan manual. Dicampurkannya terigu menjadi satu dengan bahan lain membuat adonan dari roti bakar ini semakin padat. Alhasil, mengaduk adonan makin berat. Aduh, baru juga mulai udah lumayan nih. Meskipun cuma di sini-sini doang, di satu tempat. Tapi karena tadi dia takarannya banyak, jadi berat. Sejak tahun 1960, pabrik roti ini masih mempertahankan pengadukan secara tradisional dan tidak menggunakan alat modern. Pemilik mengaku dengan cara ini, roti akan lebih kenyal. Pengadukan adonan roti adalah kegiatan utama dalam produksi. Karena diaduk secara tradisional, butuh waktu sekitar 1 jam agar adonan tercampur rata. Memasuki waktu 30 menit bagian Indonesia pabrik. Kang Dudung masih setia mengolah begitu lebih dari 100 kg adonan roti. Kang masih kuat? Alhamdulillah. Saya udah rada-rada nggak kuat, jadi saya menyerah dulu sementara sambil memantau. Proses pengadukan adonan masih terus berlangsung selama 30 menit lagi. Sembari menunggu, saya mencoba menyiapkan alat pencetak roti. Agar adonan roti tidak lengket, ada cairan khusus yang dioleskan ke dalam cetakan. Jadi ini adalah minyak roti yang kemudian dioleskan kepada tempat pencetakan rotinya. Tujuannya apa? Nanti biar tidak lengket ya Kang ya, ketika pengovenan. Jadi ketika nanti sudah kering, pas mau dikeluarkan tidak lengket. Setelah 1 jam, adonan akhirnya tercampur merata dan masuk proses selanjutnya. Adonan akan dipukul-pukul agar kalis.
Nah ini meski terlihat mudah, hanya mengepalkan tangan dan memukul adonan, tapi kenyataannya sulit. Nempel lagi. Jadi ini masuk ke teknik apa namanya, nonjok. Ditonjok, tapi Nah, harusnya ketika memang teknik ini digunakan, ini adonannya tidak nempel ke tangan. Jadi artinya ada teknik yang salah yang saya lakukan. Selanjutnya adonan akan dibanting-banting. Teknik ini merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Pembantingan dilakukan agar campuran merata secara sempurna. Kalau soal banting-membanting, wah, saya jagonya. Mari kita coba. Rampung dibanting, adonan akan didiamkan selama 1 jam dengan tujuan agar mengembang. Selanjutnya adonan akan dipindahkan ke meja khusus di tengah ruangan pabrik. Adonan akan dipotong seperti ini, lalu dibawa berjalan menuju meja yang sudah dilumuri terigu kering. Waduh, bisa nggak saya ya? Nah ini, Kang Dudung lihat banyaknya segimana, saya cuma segini doang. Tapi ini harus waspada, hati-hati, jangan sampai jatuh. Karena kalau jatuh bahaya, ini bisa rugi perusahaan. Hup! Adonan roti akan dilumuri tepung terigu. Tujuannya agar tidak menempel. Selanjutnya akan dipotong. Setelah dipotong, adonan roti akan ditimbang. Di pabrik ini, setiap roti yang dibuat harus seberat 370 gram. Setelahnya, potongan adonan akan dibuat seperti bulatan yang disebut dengan teknik ngebol. Adonan roti selanjutnya akan diolah berbentuk lonjong. Baru roti akan masuk ke dalam cetakan. Pastikan nih cetakannya dikunci agar saat dipanggang adonan tidak rusak. Setelah didiamkan selama 1 jam, adonan akan dimasukkan ke dalam pemanggang alias oven. Oven di sini dibuat dari batu bata khusus yang mampu menampung 400 adonan roti. Ya, setelah adonannya mengembang, proses selanjutnya adalah pembakaran dengan menggunakan oven raksasa yang ada di belakang saya ini. Ada 2 oven yang kemudian digunakan dan memang untuk memasukkannya harus mempunyai teknik khusus. Tadi saya diwanti-wanti lebih baik tidak ikut terlibat karena memang kalau misalkan gagal ini bisa berantakan semuanya. 1 jam kemudian roti diangkat dari oven. Tapi jangan kaget. Teknik pengangkatannya memang seperti ini. Dibanting. Tapi tenang, roti dipastikan tidak akan keluar dari tempatnya karena dikunci alat khusus. Roti kemudian akan masuk ke dalam proses pendinginan. Beres semua urusan pabrik, saatnya kita ke toko. Di sini saya akan membantu melayani para pelanggan. Roti bakar dijual dalam berbagai ukuran dan rasa, mulai dari coklat, stroberi, hingga keju. Dalam sehari lebih dari 300 roti ludes terjual. Nah, kira-kira bagaimana omsetnya? Omset per bulannya ya nyampe lah 3 digit. 3 digit? Waduh, luar biasa. Oke, jadi sampai 3 digit dan harganya dari mulai berapa tadi tuh? Dari mulai 20.000 sampai 80.000. Sampai 80.000 rupiah ya. Penjualan roti bakar tidak hanya dilakukan di kedai, tapi juga dijual secara berkeliling menggunakan gerobak bekerja sama dengan mitra. Salah satu mitranya ini adalah Muhammad Munir atau Pak Mumu. Jumlah mitra di pabrik roti ada lebih dari 20 orang. Total ada sekitar 50 gerobak yang disewakan kepada para mitra. Biasanya, para mitra ini akan berjualan 2 kali dalam sehari. Pukul 6 hingga 11 siang dan juga pukul 16 sore hingga malam. Waduh, tantangannya memang kalau di jalanan seperti ini kita nggak bisa prediksi nih. Kendaraan tuh akan seperti apa. Jadi bapaknya tuh bener-bener harus konsentrasi juga melihat kondisi jalanan seperti apa sambil ya ini dia menjaga keseimbangan dari gerobaknya. Selain roti bakar, gerobak ini juga berisi komponen lain, mulai dari gas LPG, alat bakar, dan juga perlengkapan lain yang dibawa Pak Mumu. Kami pun mendorong gerobak menyusuri jalanan kota Bandung. Rute yang dilalui Pak Mumu ini selalu sama setiap hari, sehingga Pak Mumu tahu di mana biasanya pelanggan akan membeli roti bakar. Ini Bapak lagi nawarin ke salah satu warga yang biasa beli roti.
Mudah-mudahan sih mau ya. Waduh, ternyata pelanggan yang satu ini kali ini tidak membeli roti dengan alasan sudah makan. Gak apa-apa, tetap semangat. Kami pun melanjutkan perjalanan ke kawasan Burangrang. Berapa per hari pendapatan, Pak? Pendapatan Bersihnya? ya sekitar 200.000. Kalau habis, Oke, kalau nggak habis, Pak? kalau nggak habis Oh, duh. Oke, 150, 100. 150, 100.000. Akhirnya ada pelanggan yang menghentikan gerobak kami. 2 roti berukuran kecil dipesan. Dengan sigap, Pak Mumu langsung melayani pelanggan. Dan saya bantu-bantulah sedikit. 14.000 pertama dikantongi Pak Mumu. Alhamdulillah. Saya enak. Enak. Dari dulu sih. Dari dulu. Ya, dari tahun saya masih kecil. Ya. Bagaimana? Anda tertarik menjadi pembuat dan pedagang roti bakar keliling? Tapi harus konsentrasi ya saat mendorong gerobak ketika berjualan. Padatnya kendaraan di tepi jalan serta medan jalan yang tidak selalu mulus jadi tantangannya. Kiki Haryadi, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.